Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para santri kelas 7 yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPA. Sebelumnya kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya kalian sudah bisa membedakan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup dan apa saja ciri dari benda mati, sehingga kita bisa mengelompokkan yang mana yang termasuk makhluk hidup dan yang mana yang termasuk benda mati. Nah, ini kegiatan yang kalian lakukan sebelumnya. Terima kasih yang sudah melaksanakan pembelajaran kita pada pekan yang lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Berikutnya, kita ingin mengetahui bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Silahkan kalian lihat pada buku siswa IPA di halaman 38. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara mengklasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya mohon maaf, sebelumnya kalian sudah mampu membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, ternyata makhluk hidup itu sendiri kalau kita amati, mereka memiliki ciri-ciri kehidupan yang sama yang tidak dimiliki oleh benda mati, ya. Tetapi ciri-ciri kehidupan itu nanti akan memiliki perbedaan masing-masing antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Misalnya saja nanti pada ciri kehidupan bernapas. Nah, kalau pada manusia, tumbuhan, dan hewan mungkin nanti akan ada perbedaannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa saja sih ya bagian-bagian dari ciri-ciri makhluk hidup itu. Silakan kalian lihat nanti penjelasannya ada di buku siswa. Saya tidak akan menjelaskannya ulang di sini, tetapi kalian bisa mempelajarinya secara mandiri. Nah, penjelasannya ada di sini. Apa saja itu? Nah, nanti setelah kalian mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita akan lanjutkan pada pengklasifikasian makhluk hidup. Kita akan melihat di kehidupan kita sehari-hari ternyata makhluk hidup itu sangat banyak, dan kalau tidak dikelompokkan, tidak diklasifikasikan, maka kita akan kesulitan untuk memahaminya, untuk mempelajarinya. Jadi ada yang disebut dengan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, bagaimana melakukannya? Ini dengan cara yang paling sederhana. Silahkan kalian lihat pada buku siswa halaman 44. Nah, kita akan mencoba melakukan aktivitas ini, cara mengelompokkan tumbuh-tumbuhan. Silahkan lihat pada gambar. Di sana ada gambar dua jenis tumbuhan yang berbeda, yaitu mawar dan jagung. Nah, kalian lihat dari gambar itu, kemudian kalian buat satu pertanyaan yang sesuai. Kira-kira kalian mau mengajukan pertanyaan apa? Satu saja, kemudian kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada langkah yang ketiga. Nah, kita diminta untuk memperhatikan jenis-jenis tumbuhan yang ada di sini. Ada banyak sekali di sini contoh-contoh tumbuhan yang bisa kita lihat. Ada tumbuhan bayam, kacang, padi, kentang, kedelai, ada bunga melati, kemudian ada tanaman kacang panjang, kemudian di situ ada bunga kamboja, ada tanaman sawi, pohon cemara, kemudian ada ketela pohon atau kalian bisa sebutnya singkong, kemudian ada tanaman kol. Nah, coba kalian perhatikan di situ, ya. Kemudian nanti kalian tuliskan apa saja ciri-ciri dari tanaman-tanaman tersebut.
lalu kemudian nanti kita akan mengelompokkan tanaman-tanaman tersebut berdasarkan persamaan dan ciri yang mereka miliki. Nah, silakan tulis hasil dari pengamatan itu pada tabel yang ada di sini. Nah, itu contohnya nomor 1, ada kelompok tanaman polong atau kacang-kacangan. Nah, jenis tumbuhan yang ada pada gambar itu adalah kacang. Itu pada gambar B. Ya, kacang. Kemudian ada kacang panjang, itu pada gambar G. Nah, kemudian kalian tuliskan di sampingnya kacang itu ya, kacang tanah yang gambar B, itu bagaimana akarnya. Kalian lihat bagaimana bentuk akarnya. Mungkin di SD kalian sudah pernah pelajari ada jenis akar serabut, ada jenis akar tunggang. Nah, kalau pada kacang ini bagaimana akarnya? Serabut kah atau tunggang? Kemudian bagaimana batangnya? Bagaimana batangnya? Apakah batangnya bercabang atau tidak bercabang? Lalu bagaimana tulang daunnya? Daun pada kacang tanah ini apakah dia menyirip, menjari, atau sejajar? Saya dulu pernah mengajar di SD, ini juga sudah ada di pelajaran IPA SD ya, tentang tulang daun, bagaimana bentuknya menyirip, menjari, atau sejajar. Nah, lalu yang di bawahnya silakan kalian isi dengan hasil pengamatan kalian sendiri. Bagaimana tanaman-tanaman yang lain. Nah, kemudian pada aktivitas yang nomor 3, kalian bisa tuliskan di situ nama tumbuhannya yang kalian lihat pada gambar. Kemudian kalian tulis manfaat dari tumbuhan itu apa. Lalu dia termasuk jenis kelompok apa? Apakah dia termasuk tanaman hias atau tanaman pangan? Jadi pilih antara dua saja. Apakah itu tanaman hias atau tanaman pangan? Ya. Jadi misalnya di sini tidak ada contoh, tapi bisa saja berikan contoh. Kita tulis di situ nama tumbuhannya adalah melati. Manfaatnya apa dari melati itu? Baunya harum misalnya. Kemudian dia termasuk kelompok apa? Tanaman hias atau pangan? Dia termasuk tanaman hias. Nah, seperti itu ya. Silakan kalian lakukan nanti aktivitas yang ada di halaman 44 dan 45 ini. Kalau untuk tabel bisa kalian isi langsung di buku siswa atau kalian salin ke buku catatan, lalu kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom. Demikian untuk pembelajaran IPA hari ini. Kita melakukan aktivitas bagaimana cara mengelompokkan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah cara klasifikasi makhluk hidup dengan cara yang paling sederhana. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan nanti hubungi Ustazah dan bisa tanyakan juga mungkin di kolom komentar pribadi atau komentar kelas ya. Demikian dari Ustazah. Semoga aktivitas pembelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Silakan kerjakan aktivitas yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.